Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Maulana. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini saya akan menganalisis kasus konflik antara pengajaran teori evolusi dan juga narasi penciptaan dalam pendidikan di sekolah menengah melalui metode filsafat ilmu. Nah, saya akan membahasnya dari 3 aspek utama, yaitu ada epistemologi, ontologi, dan juga aksiologi. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu ada epistemologi nih. Nah, epistemologi ini mencakup sumber dan metode pengetahuan. Nah, epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang asal-usul, validitas, dan juga metode pengetahuan. Dalam kasus, konteks ini mencakup sains dan juga agama. Nah, sains menggunakan pendekatan empiris, teori evolusi lahir dari observasi, eksperimen, dan juga verifikasi ilmiah. Misalnya melalui fosil, genetika, dan seleksi alam seperti yang dijelaskan oleh Darwin. Nah, selanjutnya itu ada agama. Agama khususnya nih dalam konteks penciptaan bersumber dari wahyu dan juga kitab suci. Nah, yang tidak bisa diverifikasi secara ilmiah karena ia berdasar pada iman dan juga takwa. Pendekatan metode ini menimbulkan konflik ketika keduanya diperlakukan sebagai pengetahuan ilmiah yang setara dalam ruang kelas sains. Filsafat ilmu menekankan bahwa kita perlu membedakan jenis kebenaran berdasarkan cara pencapaiannya. Sains mencari kebenaran melalui rasionalitas dan bukti, sedangkan agama melalui keyakinan dan juga makna hidup. Yang kedua yaitu ada ontologi. Nah, ontologi ini mencakup antara hakikat realitas dan juga esensi masalah. Nah, ontologi membahas tentang apa sih? Nah, ontologi itu membahas tentang yang nyata dan bagaimana kita memahami keberadaan. Maksudnya gimana? Nah, dalam kasus ini, pertanyaan ontologis yang sering muncul itu adalah apa sebenarnya yang ingin diajarkan kepada siswa? Fakta ilmiah atau nilai-nilai keyakinan? Teori evolusi berusaha menjelaskan asal-usul spesies secara biologis. Nah, teori narasi penciptaan menjawab pertanyaan mengapa dan oleh siapa manusia diciptakan, yang lebih bersifat eksistensial dan juga spiritual. Nah, disinilah esensi masalah muncul. Terjadi percampuran domain ontologis, yaitu antara pengetahuan ilmiah dan juga pengetahuan religius. Pendekatan filsafat ilmu menyarankan agar masing-masing pengetahuan diajarkan dalam konteks ontologinya. Sains dalam sains, agama dalam pendidikan moral atau agama. Nah, selanjutnya nih kita di terakhir ini yang ketiga ada aksiologi. Nah, aksiologi itu mencakup etika dan juga tanggung jawab sosial. Aksiologi dalam filsafat ilmu berbicara tentang nilai, etika, dan tanggung jawab sosial dari ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, guru dan sekolah memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab etis untuk menyampaikan sains berdasarkan standar ilmiah. Namun, mereka juga perlu menghargai keberagaman budaya dan keyakinan agama siswa. Jadi ini solusi etis yang inklusif bukan dengan mengajarkan penciptaan sebagai ilmu alternatif, melainkan dengan memberikan ruang untuk diskusi antar keyakinan. Misalnya melalui pelajaran agama dan juga melalui etika atau juga bisa filsafat pastinya. Nah, ini juga tidak hanya menciptakan toleransi, tapi juga mendorong literasi epistemologis, yakni pemahaman bahwa tidak semua kebenaran berasal dari metode yang sama. Nah,
Setelah di akhir-akhir ini, saya ada penutup dan juga rekomendasi dari diri saya pribadi. Kebenaran sudah saya catat, saya bacakan. Filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi konflik sains dan agama, kita perlu membedakan sumber dan metode pengetahuan, memahami konteks pengajaran, dan juga mengutamakan nilai toleransi dan juga tanggung jawab etis. Rekomendasi saya yaitu teori evolusi tetap diajarkan sebagai bagian dari kurikulum biologi, dan juga narasi penciptaan dapat dibahas secara kritis dan relatif dalam mata pelajaran agama atau juga mata pelajaran filsafat. Nah, yang terakhir rekomendasi saya yaitu sekolah dan juga guru perlu menjadi jembatan dialog antara pengetahuan, bukan karena juga dialog antara pengetahuan, bukan arena pertentangan, karena masih banyak banget guru yang nggak jadi jembatan dialog antara pengetahuan siswa gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga analisis filsafat ilmu ini dapat membantu kita lebih bijak dalam menyikapi keragaman pandangan dan pendidikan. Saya Muhammad Ridha Maulana ingin meminta maaf jika masih ada yang kurang dalam video ini ataupun masih ada kesalahan, karena manusia adalah tempatnya salah, dan tugas kita hanya senantiasa berusaha semaksimal mungkin apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.